أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حسب ما كنت إلى آخر حديث صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Para ikhwah, alhamdulillah, ahabakumullah, yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan bahagia ini ya kita segala puja dan puji teruntuk hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, pengatur alam semesta, pengatur kehidupan kita semua, dan juga tentunya tak lupa kita bersyukur atas segala nikmat yang luar biasa yang Allah berikan dalam keseharian kita. Mulai dengan nikmat bangun tidur, kemudian nikmat lisan, mata, telinga, tangan, kaki, bahkan juga waktu luang dan kesehatan. Dua ini kata Imam Bukhari, ya ketika beliau menyampaikan satu hadis, ini yang sering dilalaikan, yaitu al-faraq was-sihah, waktu luang dan sehat. Dan juga tentunya tak lupa kita doakan kepada saudara kita yang saat ini mungkin sedang sakit, Allah sembuhkan, yang sedang kesulitan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu anbiya, kedua saudara kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan dakwahnya, dengan tarbiyah, dengan akhlaknya mampu menghapuskan segala bentuk kejelehan menjadi terang benderang dengan hidayah. Juga para seluruh keluarganya, para sahabat umat hingga sesama. Ikhwanatillah, khatifillah, ahabakumullah. Saya diamanahkan untuk menyampaikan ya, tentang kelapangan dada dalam menjalankan tugas. Tarik utama sungguhnya ini ketua UPA di semua level sebetulnya. Ya, madah ini. Ya, namun bisa tergantung kita akan menyampaikan. Karena apa? Ini terkait dengan pemahaman kader. Ya. Untuk apa? Bisa memberikan kelapangan dadaan ketika mendapatkan satu tugas atau amanah. Ima sebagai ketua DPR, ketua DPC, atau ketua OPA, atau mungkin juga di jabatan-jabatan lainnya. Sehingga dengan kita paham ini, ya, kita akan menjadi kerja kita, tadi apa yang diharapkan oleh ketua DPC tadi, ya, untuk mengelola A0 dan sebagainya. Nah ini perlu sentuhan-sentuhan khusus, ya, terutama masalah pemahaman. Dan di sini tentunya juga sebelum saya masuk kepada kajian kita, ya, perlu dipahami bahwa mengelola kader ini adalah sesuatu yang ada seninya. Ya. Yang pertama, saya pernah diingatkan oleh Mas Syekh dakwah, perlunya ma'rifatul maidan, mengenal medan. Sehingga kultur Bogor Timur itu bagaimana? Masyarakatnya, ya. Sehingga kita jangan sampai, ya, istilahnya tanpa ada pemetaan. Nah, perlu saya sarankan kepada DPC Bogor Timur, sebaiknya ada pemetaan secara kewilayahan. Di masing dari tingkat kelurahan, RW sampai RT. Untuk apa? Bagaimana seorang katakanlah pasukan akan bisa bertempur kalau dia nggak tahu lapangan? Iya. Nah ini makanya saya sarankan Pak Otang kembali dihidupkan. Peduli pada tetangga, 40 tetangga ini coba. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya, ini hal yang dilupakan. Ketika kemarin kita mau pemilu, mau pileg, semuanya Pak Otang digerakkan. Bahkan yang sedihnya, termasuk mohon maaf ya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, kebetulan saya diminta oleh wilayah untuk semacam mensupervisi ya. Karena aktivasinya lambat, di bawah 50% itu. Sementara pemilu makin dekat. Akhirnya saya coba bicara hati ke hati dengan para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Ya. Nah ini menarik, kenapa? Ternyata orang bingung dengan Pak Otang, gitu, peduli 40 tetangga itu.
Padahal awal perintahnya kan hanya sekedar mencatat nama tetangga 40 orang. Nah, kita udah tinggal 5 tahun sampai 10 tahun di satu perumahan atau di satu kampung atau satu daerah, masa nggak kenal dengan 40 jiran? Jiran itu 40 orang. Bahkan kalau kata Dr. Musli Abdul Karim itu 40 itu harusnya 40 kali 40 itu jadi istilahnya 160 itu ya. Kata beliau itu bukan 40. Nah, 40 ini untuk memudahkan. Pertama kan jangan dulu bicara ya. Kita data dulu aja yang kita kenal tetangga, acak aja. Ya depan, belakang, kiri, depan, belakang, kiri, kanan, kiri gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita tandai mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Nah, tinggal yang hijau kita riayah. Nah, yang kuning kita harapkan jadi hijau, yang merah diharapkan jadi kuning. Jangan langsung ke hijau, biasanya agak sulit. Perlu waktu tadi. Nah, makanya mudah-mudahan dengan pola-pola seperti itu nanti mempermudah juga kerja koordinator RW ya. Nah, ini. Itu sebetulnya akan lebih hebat lagi kalau kita bisa minimal ada tempat-tempat pembinaan itu di masing-masing RW. Kalau Depok waktu kami pernah diminta masukannya, tingkat RT sudah ada unit pembinaan dan pengaderan anggota. Ya. Nah, disinilah letaknya, saya bilang, pemetaan tadi, sehingga blank spot, ya, daerah kosong kita di mana. Kalau perlu nanti kita minta kepada DPD penugasan seorang dai yang khusus misalnya di kelurahan tertentu yang kosong kita di situ. Kalau kota kan nggak besar ya, artinya sekali jalan juga bisa. Bayangkan coba kalau Kota Bogor, waktu kami awal belajar saya jadi ketua DPD pertama tahun 95, tahun 99 itu bagaimana kita sampai ke ujung gunung sana dari Jasinga berarti dengan Banten. Kemudian seorang sana dengan Cianjur, dengan Sukabumi, dengan Bekasi, dengan Karawang. Itu bayangkan coba itu. Ya. Bahkan Tahadus bin Imas juga pernah diamanahkan dalam dakwah ini mengelola 3 kabupaten kota, Subang, Karawang, Purwakarta. Nah, kita satu upah waktu itu. Nah, pertama saya pelajari waktu itu sebagai bahan pengalaman saja, belum masuk ya, sebagai mukadimah saja, sebagai masukan mungkin nanti diskusi. Setelah mengisi saya mohon izin ya, Adodi ya, saya pamit ya, setelah selesai. Nah, waktu itu kami pertama bicara ya, kebetulan ada seorang adok saya waktu itu planolog ya dari Unisba. Saya minta kepada dia tolong cari di statistik ya untuk misalnya Subang dalam angka, Karawang dalam angka, Purwakarta dalam angka untuk belajar Medan. Sehingga kita akan tahu masyarakat muslimnya berapa, ada berapa masjidnya. Ya, sehingga langkah-langkah dakwah kita itu jelas arahnya. Kalau bahasa pemilu itu peluru-peluru yang di atribut-atribut itu tepat sasaran, tidak dibuang percuma. Nah, itulah perlunya kita mengenal Medan. Mungkin suatu saat kita bisa diskusi nantilah ada dia ke depan mungkin untuk bisa lebih ini mungkin waktunya ya. Nah, kita masuk saja sekarang pada kajian kita. Nah, kenapa ini perlu? Agar siap kader tadi tidak merasa sempit hatinya. Kayak tadi kan Ketua DPC bilang ya untuk kelola A0 seperti itu kan. Memang berat buat tim kan perlu peningkatan-peningkatan secara SDM. Kenapa? Melihat target-target sudah bilang mas lenggah ya, sehingga udah aduh berat nih kayaknya. Jadi buat dia susah dan sempit gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Tugas berat dakwah. Tugas dakwah memang berat. Coba kita bayangkan Nabi Musa alaihissalam ditugaskan oleh Allah SWT untuk berdakwah meluruskan perbuatan Firaun, penguasa tirani yang zalim, ya, penguasa Mesir ya, membebaskan Bani Israel dari penindasannya. Tentunya Firaun dengan sekutu-sekutunya. Lanjut ya slide-nya. Apalagi Nabi Musa alaihissalam sendiri secara hukum di mata pemerintah Mesir kala itu adalah buronan tindak pidana karena pernah memukul mati seorang warga asli Mesir yang menganiaya seorang warga keturunan Bani Israel. Jadi buronan Nabi Musa itu. Ditambah ada satu kelemahan. Oh, beliau ini karena pernah memakan bara, ketika suruh milih susu dan bara, api yang dipilih, ya ini untuk buktikan bahwa anak ini tidak berbahaya. Kalau itu kan ada pembunuhan kepada anak laki-laki kan. Nah, Musa diarung ke laut ya atau ke sungai Nil ya. Kemudian diambil oleh istrinya Firaun. Nah, makanya beliau agak cadel gitu. Maka juru bicaranya itu juga adalah Nabi Harun alaihissalam, ya, saudaranya.
Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa dengan keterbatasannya? Berikutnya ya. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam dengan segala kelemahannya tersebut? Lanjut ya. Beliau tidak menolak tugas berat itu. Nabi Musa alaihissalam menerima tugas berat itu. Nabi Musa alaihissalam hanya meminta hatinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala dalam menerima tugas itu. Hanya beliau minta kepada Allah ya agar diringankan. Mungkin kita kenal hafal ya surat Toha ya 25 sampai 28. Yang sering dibaca nih kalau kita mau pidato, kalau kita mau tampil kan. Qala rabbis shrah li sadri. Nah, kan biasanya dai ini atau para mubalik itu biasanya kalau mulai dengan kata-kata ini seperti wa yassir amrah. Nah, di sini kita lihat bagaimana Nabi Musa berkata, "Ya Rabbku." Ya. Lapangkan dadaku. Karena ini modal utama sebelum kita melakukan satu tugas, lapangkan dulu dada kita. Bagaimana kita mau bicara, bagaimana mau berdakwah, bagaimana mau program Pak Otang atau program yang lain, kalau kita hatinya sudah sempit dulu gitu. Biasanya jadi mager. Jadi malas gerak. Kenapa? Sudah putus asa. Nah, pengalaman saya, Tarus bin Imah nih, ketika waktu itu saya sudah jadi anggota dewan ya, kami berdua, dan Pak Ruyat bertiga ya di kota, saya di kabupaten berdua. Nah, waktu itu saya mendatangi salah satu tokoh. Mungkin saya lebih banyak contoh ya, supaya lebih hidup ya, karena ini materi bisa dibaca ya. Tapi saya mungkin kepada contoh-contoh saja supaya lebih aktualisasi jelas gitu, tidak sekedar teori dalam dakwah itu. Saya coba praktekkan ini. Jadi materi ini sengaja dibuat memang ya dari hasil praktek kita. Nah, waktu itu saya mendakwah di daerah di Kecamatan Cijeruk. Waktu itu saya masih ada family ya, sama-sama anggota dewan, dia dari Golkar. Saya minta izin kepada beliau untuk bisa masuk ke daerah beliau, daerah Cijeruk. Ya sekarang ada dibagi dua jadi Cigombong, Al-Kahfi lah tempat itu. Nah, di situ saya waktu itu mengajak beberapa pengurus DPD untuk mendatangi salah seorang tokoh di Cijeruk, yaitu Ketua MUI Kecamatan. Nah, belum apa-apa teman-teman udah bilang, termasuk yang daerah Dapil Ciawi ya, sekitarnya, Caringin, Cijeruk, Cisarua. Ustaz, itu mah daerah Koneng katanya. Orangnya pun kalau dibelah dadanya jadi tetapnya kuning gitu. Tapi begitu. Mereka sudah terstigma bahwa di situ ada basis-basis Koneng. Nah, saya coba memberikan penyadaran kepada para ikhwah ketika itu. Coba dulu kita lihat. Kayak model kita sekarang di satu daerah ya, ada spanduk banyak ataupun bendera, ya ini udah daerah merah, daerah kuning, daerah biru. Padahal sebenarnya kalau kita ke dalam itu masih kosong. Makanya perlu kita kenal medan di situ. Maka yang utama, Rabbis shrah li sadri, lapangkan dada dulu. Saya bilang, lapangkan dada antum. Datangin. Memang betul waktu saya menghadapi ketua MUI-nya, ini betul-betul ya. Kita semacam kalau bahasa kita diseleksi nih. Kalau bahasa Arabnya ditakwim. Saya melihat itu. Kenapa? Kita datang sebelum maghrib, diterima pada Isya. Bayangkan 2 jam kita nunggu. Saya pengalaman menghadapi para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh seperti itu. Sampai kadang-kadang bilang, udah setelah kita yang lain-lain satunya. Susah kalau nggak akan berubah. Saya nggak akan merubah. Sulit kita merubah beliau. Kuning jadi putih, saya bilang. Nggak mungkin, saya bilang. Ya mungkin saja, tapi sulit. Tapi kita perlu aksesnya beliau untuk masuk ke daerah Cijeruk, saya bilang. Yang selama ini kita kan nggak bisa masuk, saya bilang. Nah, alhamdulillah ketika itu saya diterima pada Isya, ya ditanya, wah ini ada anggota dewannya. Saya ketawa aja. Wah, nuhun kiai, saya bilang. Terus saya pakai bahasa Sunda, ya. Akhirnya dia tanya, ini ada apa nih? Coba mau datang ke sini nih. Kita waktu itu hanya minta 3 permintaan waktu itu. Pertama, salam silaturahim. Nah, ini teknis ya. Yang kedua, kita minta nasihat. Nah, ini jangan lupa. Jangan dulu kita langsung nawarin partai. Ini strategi untuk menapi tokoh. Apalagi kita udah tahu dia kuning. Terus apa lagi? Katanya. Yang ketiga, minta doa. Terus, cukup sekian saja, saya bilang. Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Semua datang jauh-jauh sekiranya minta itu katanya. Ya, dia sudah paham. Kita orang-orang PKS kan. Akhirnya apa? Selesai dia sampai terharu mengatakan, ini akhlak partai yang bagus, kader partai seperti ini katanya. Nggak langsung nawarin, nggak langsung maksa orang katanya. Dia ngomong seperti itu.
Nah menariknya dia setelah selesai dia apa? Dia doakan kita, Sadeka katanya. Silahkan masuk ke Cijeruk. Asal jangan berem. Karena saya udah dekati saudara saya yang dari Kuning. Ya. Nah, itu yang perlunya kita kenal medan seperti itu. Akhirnya kita terbuka. Dan mohon izin kita, istilah kalau nuwun dulu kepada penguasa wilayah. Ini mudah-mudahan jadi pengalaman. Nah, berikutnya, wayassirli amri. Mudah untuk urusanku. Ini supaya kita dalam perjalanan juga ya rintangan kami bisa kita hadapi. Hardian. Zoom, nggak dengerin. Nggak kedengeran. Nggak bawa ya. Lupa. Ustaz, ke unmute. Jadi surat Toha 25, 26, 28 itu mengilhami saya untuk berdakwah di lapangan. Bukan hanya sekedar doa saja, tapi itu dijadikan bagaimana kita pertama kali kita lapang dada. Ya. Nah, selanjutnya ya di set berikutnya, begitulah sikap bukan simat ya. Saat diberi tugas Nabi SAW selalu dalam posisi siap menyambut tugas. Ya, maka itu 4 doa ini yang sering disampaikan. Makanya Nabi Musa selalu siap. Nah, kemudian untuk memperkuat surat Al-Anfal ayat 24 ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu. Jadi istijabah, perlu istijabah. Lanjut ya. Apalagi tugas itu untuk melakukan perbaikan atas segala apa yang dirusak manusia, dan menghentikan orang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab jika perbuatan merusak itu tidak dihentikan, akibat perbuatan itu akan menimpa semua masyarakat. Jika yang merusak seorang pimpinan negara, maka akibatnya akan ditanggung oleh ya semua penduduk negeri. Lanjut. Jadi bukan hanya oleh si pemimpin perusak itu sendiri. Semua kita rasakan. Inilah yang memberi energi kepada kita untuk selalu menerima tugas dakwah ya seberat apapun. Nah, itu yang harus menjadi motivasi kita. Ya. Jadi walaupun kita hanya sekedar tadi ngetuk pintu aja, itu sebetulnya tetangga kita silaturahim bagian dari proyek besar, masyru' istilah bahasa Arab. Dalam dakwah ini kelihatan sepele ya, sekedar datang tetangga gitu. Otang gitu ya. Nah ini. Sebab dari datanglah kita akan tahu dia kuning, dia hijau, dia merah. Nah, baru langkah-langkah berikutnya kita lakukan. Jadi berproses Pak Otang itu tidak hanya sekedar mendata, dikirimin data yang kuning, yang hijau, tidak seperti itu. Itu yang akhirnya saya alhamdulillah saya coba praktekkan. Yang hijau tetap hijau, yang kuning menjadi hijau, yang merah jadi kuning. Melimpah dia tidak memusuhi dakwah kita. Itu targetnya. Kalau dalam bahasa dakwahnya tasammu. Kalau simpati ta'atub. Kemudian baru mahabbah, baru sampai ta'yid pendukung. Itu langkah-langkah kita dalam. Pernah sampaikan dalam beberapa cara di Botim ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini penting sekali kita lihat supaya kita tahu bahwa yang berbahaya itu kalau kezoliman terjadi itu bukan hanya menimpa orang-orang zolim, kita pun kena. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul. Dan berilah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang zolim saja di antara kamu. Bahwa Allah sangat keras siksa. Artinya kita bisa juga kena dampak daripada zoliman itu. Nah, makanya masyru' kita, proyek kita adalah memperbaiki umat. Ya. Islahu ummah. Lanjut. Allah Ta'ala tidak akan memberikan dan memberatkan da'i yang diutusnya untuk melakukan perbaikan. Sebab Al-Quran tidak diturunkan untuk membuat hati kita sempit atau susah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqu. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah. Nah,
Ini harus diberikan pada kader dulu. Ya, karena kadang-kadang juga sebagai murabi, ya, kepada mutarabinya, ya, atau juga kepada objek-objek dakwah lainnya, udah apa ya? Kalau ingin atau para dai khususnya dalam berdakwah itu ada semacam sungkan gitu. Berat karena melihat medan, padahal belum dicoba. Ya saya Tahdus bin Imah ketika membentuk DPR, karena dulu jangankan DPR, DPT aja susah kan untuk awal Partai Keadilan untuk PK. Namun kita coba dari desa ke desa, dari kecamatan, yang akhirnya kita bisa terbentuk kepengurusan. Dan itu sampai 100% pun cukup lama itu kita. Ya, target kita DPC semuanya utuh. Kemudian daerah-daerah pasar seperti Cibinong, daerah Dramaga itu bisa ditutup. Tapi kata Ijaz hingga ujung di atas gunung itu berat. Memang perlu waktu. Nah, kemudian berikutnya lagi Allah Ta'ala memberikan satu bukan hiburan ya, semacam pedoman bahwa tidak juga membebankan tugas dakwah itu ya kalau nggak mampu oleh dai-nya. Slide berikutnya. Jadi kalau nggak mampu nggak mungkin diberikan pada kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban sesuatu melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, makanya jangan sempit, jangan susah hati kita. Makanya amanah tersebut jadi ketua DPC, jadi DPR, ataupun jadi bidang kaderisasi, itu semuanya diberikan kita karena kita mampu menanggung. Ya, jangan sampai justru kita jadi pesimis. Kayaknya berat itu tugas ini. Coba dulu, kalau sudah berkali-kali mentok, lain persoalan. Turunkan target kita. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi intinya, ikhwanillah, fatifillah, hakumullah, tidak ada alasan untuk menolak tugas dakwah. Nah, ini perlu disampaikan kepada mutarabi, masing-masing mutarabi kita. Jadi tidak ada alasan untuk menolak tugas dakwah. Slide berikutnya. Ini harus sampaikan ke mereka. Ya. Jangan sampai justru mereka terkukung pada pikirannya sendiri. Mumet. Susah kayaknya saya cari binaan. Kenapa susah? Karena antum buat susah. Sudah mindset itu sudah susah gitu. Mestinya mudah dulu bilang. Coba dulu. Kalau yang biasa khotib misalnya, khotib Jumat ya. Itu jangan dulu pulang ngobrol dengan DKM-nya. Itu biasanya 1-2 jamaah tuh ada yang tanya. Ustaz, kalau pengajian rutinnya di mana ya? Tahdus bin Imah, saya ketika itu banyak binaan tuh dari situ. Hanya HP dan sebagainya. Akhirnya ketemu. Kita janjian, ya, lama jadi binaan. Atau juga ketika daurah, recruiting, atau training recruitment, jangan dulu targetnya dihalakohkan. Nah, ini kadang kita terlalu buru-buru. Ya, misalnya ada 100 orang yang kita rekrut, nah semuanya itu dihalakohkan. Padahal kan dari tablik atau ada taklim sebelum pada takwin. Nah, taklim dulu. Saya 100 orang itu di taklim umum aja dulu. Bisa sebulan sekali, nanti kalau udah kelihatan bagus, sebulan 2 kali. Nah, dari situ akan kelihatan mana yang rajin. Tinggal setelah 3 bulan kita cek. Tinggal ditoyal aja. Yuk, antum ke rumah, antum ini. Jadi khusus. Itu bisa seperti itu. Jadi jangan terburu-buru untuk merekrut, membuat halakuh langsung. Nggak semua betah tiap pekan nongkrong. Nongkrong. Ngumpul ya, nggak semua. Nah, apalagi di saat pandemi saat ini itu ada strategi-strategi khusus. Kan sebetulnya silaturahim ke tetangga sih tidak berkerumun kan. Hanya tetap jaga jarak, pakai masker, ya, menjaga kebersihan seperti itu. Lanjut ya. Problem mendasar kita saat mendapat tugas adalah perasaan terbebani. Nah ini. Ya, ini yang perlu disampaikan kepada binaan. Problem mendasar kita saat mendapat tugas adalah perasaan terbebani. Inilah yang membuat hati kita sempit atau susah. Lantas keluarlah dari lisan kita keluhan. Berat, susah, medannya begini, orangnya nggak bisa direkrut macam-macam itu. Padahal sebenarnya menurut saya itu saya pernah coba, hanya perasaan kita aja. Ya. Nah, perasaan terbebani inilah yang membuat pekerjaan ringan lagi mudah menjadi sesuatu yang berat dan sulit di benak kita. Padahal kan hanya datang ke tetangga kok. Perasaan yang sempit, lanjut ya. Perasaan yang sempit saat menerima tugas itulah yang membuat langkah kita terpaku jadi berat. Padahal tugas itu yang paling ringan hanya mengetuk pintu rumah tetangga dan menyapanya saja sebagai langkah awal untuk berdakwah.
Karena kebanyakan kita kadang-kadang jauh-jauh kita kan merekrut orang. Tapi tetangga kita tidak terdakwah, tidak pernah tersentuh dakwah kita. Saya pernah dalam satu acara, ya, saya tanya pada kantor, antum sudah berapa tahun tinggal di perumahan itu? 10 tahun. Saya tanya pertama, Pak, kenal nggak RT-nya? Oh, kenal Pak, tetangga. Istrinya kenal, anaknya tidak semua kenal. Nah, mulai itu catatan. RW kenal Pak. Ya, karena kita milih katanya dia. Istrinya ya Bu RW aja. Anaknya nggak semua kenal juga. Ah, lebih jauh lagi, ya. Misalnya apa ini dia apa katakanlah latar belakang NU, Muhammadiyah, Persis, PUI atau apa ormasnya gitu. Atau secara umum apa kulturnya. Gitu. Nah ini ada 10 tahun tinggal satu perumahan nggak kenal sama lurahnya, nggak kenal sama kepala desanya. Menurut saya catatan itu. Bahkan nggak kenal dengan satpam yang menjaga rumah perumahannya. Taunya pas satpam saja. Namanya nggak kenal, istrinya siapa, anaknya siapa, tinggal di mana, satpam. Nah, kalau ibu-ibu tukang sayur, hafal nggak siapa dengan tukang sayur? Paling mang sayur. Siapa namanya, siapa istrinya, di mana tinggalnya, siapa anaknya. Tukang bakso yang suka lewat di depan rumah, kenal nggak? Itu kan sebenarnya ojek dakwah di depan mata kita. Sebetulnya kan nggak memerlukan kebutuhan seorang ustadz untuk menegur tetangga. Nggak perlu. Tapi dengan kita mau bergaul, atau kita DKM kan sebagai ustadz, kita jadi masuk pengurus DKM, kita bantu untuk penceramanya, kita bantu lain-lainnya, seperti itu. Akan manajemennya kalau kita ngerti manajemen mereka. Nah ini yang kadang-kadang tadi, sebenarnya ringan jadi berat karena apa? Kita yang bikin berat, perasaan kita. Lanjut ya, slide berikutnya. Belajarlah kita dari Huzaifah al-Yamani. Di malam yang dingin dan berangin, gelapnya membuat jemari di depan mata pun tak terlihat. Ini kondisi berat. Sementara ya di hari bertempur, lanjut perang Khandaq itu stamina pasukan Rasulullah SAW terkuras habis akibat terus menghalau gempuran tiada henti dari pasukan aliansi seluruh kabilah Arab, mulai dari pagi, siang, sore, bahkan malam. Lanjut ya. Sehingga orang yang paling berani pun kehilangan sebagian nyali. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Kum ya Huzaifah." Berdiri. Rasulullah SAW menyuruh Huzaifah menyusup ke pasukan musuh mencari informasi. Lanjutnya. Huzaifah langsung berdiri dan melaksanakan perintah Rasulullah. Kecepatan reaksi Huzaifah ini membuat setan tidak sempat membisikkan hasutan. Kecepatan menerima tugas itu ya menghadirkan ketenangan di hati dalam Huzaifah. Nah ini bandingkan dengan kita, binaan kita juga sama. Jangan sampai dia berpikir panjang. Jadi kalau saya kadang menugaskan binaan tuh, ya, udah antum jalanin dulu aja. Antum kesulitan baru kontak. Tapi jalankan dulu tugas. Kalau disuruh berpikir dia, tadi pas ke rumah, waduh, kayaknya malu nawarin partai. Tadi kayak antum, tadi ketua DPC sampaikan juga, mengalihkan bagaimana buat ke partai. Sebenarnya terus terang aja. Gitu. Dengan catatan kita sudah interaksi lama dengan A0 ya. Karena apa? Paling sekarang nih, memungkinkan ya kita satu-satunya oposisi ya itu saya banyak menawarkan diri mereka ini ya. Ini tapi juga ya jangan terlalu ngoyo ketika kelihatan dia kurang respect ya, kudu bersabar ya. Makanya selangkah saya pernah sampaikan mungkin dalam beberapa acara butim ya, seperti tadi tasamuh, minimal dia tidak toleransi, tidak musuh dakwah kita, tingkatkan hubungan sampai kepada ta'atub, simpati atau empati. Tingkatan dakwah kita sampai, nah ini empati ini belum milih kita nih, belum milih PKS dalam pemilu. Kita jangan GR dulu, baru 2-3 kali datang udah langsung closing, nggak juga, belum tentu. Ada yang closing, ada yang tidak. Kenapa? Kalau sampai simpati belum milih, saya pernah tanya, untung saya tidak GR duluan. Waktu saya mau ngomong masalah tentang PKS, dia ngomong, punten ya Pak Ustadz ya, saya dari kuning gitu ya. Ada kan, saya merah Ustaz katanya. Aduh, saya bilang, untung saya nggak langsung keceplosan, nggak bernafsu untuk ini ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Tapi dia sangat acara-acara kita hadir terus. Nah, kalau sampai ketika ketiga mahabbah, dia milih. Tapi ingat, milih dia belum menyebar. Kalaupun pribadi dia yang nyoblos PKS.
istrinya, anaknya belum tentu. Kalau ustadz, muridnya belum diajak. Tapi kalau sudah sampai yang ketiga dan keempat ta'yid, ini baru. Dia menjadi pendukung kita. Bahkan bisa jadi A1 atau A2. Lanjut ya. Hasilnya adalah keberanian dalam menjalankan tugas melebihi yang dibutuhkan. Hudzaifah bukan hanya mengamati gerakan pasukan musuh dari kejauhan, tapi menyusup hingga hanya berjarak 1 tombak dari Abu Sufyan, panglima perang musuh, dan mendengar langsung pembahasan strategi perang mereka. Jadi tahu strateginya. Luar biasa itu Hudzaifah. Padahal semuanya waktu itu sahabat juga dengan keadaan capek, nggak ada yang Rasulullah, karena beliau paham, ya, kasyaf, dia langsung mengatakan, "Kum, ya Hudzaifah." Luar biasa ini keadaan. Lanjut ya. Kita sangat berhajat memiliki kelapangan hati dalam menerima tugas. Ya. Karena itu, mintalah kepada Allah Ta'ala agar kita punya kelapangan hati. Tadi Rabbi Srosi Sodri doanya ya. Sebab kelapangan hati dalam menerima dakwah adalah anugerah yang luar biasa. Lanjut ya. Dengan kelapangan hati kita akan siap menerima tugas dakwah seberat apapun. Dengan kelapangan hati, Allah SWT akan mencabut perasaan berat dan terbebani. Allah akan menganugerahi perasaan ringan di hati kita. Nah, ada pengalaman menarik ini di lapangan ya. Waktu itu beliau mahasiswa 2 akhwat mahasiswa IPB mendatangi di daerah daerah Parung atau daerah apa ya? Saya lupa. Rumpin. Dia waktu itu cerita waktu testimoni di PPD. Dia mengatakan ke kami waktu itu, Ustadz, saya dari pagi sampai siang itu nggak mendapatkan apa-apa juga, nggak ada yang closing. Bahkan kita pun seringkali ditolak ketika direct selling ke masyarakat. Suatu saat kita memang sudah drop secara mental karena nggak dapat dari pagi sampai siang nggak dapat apa juga, mana lapar, mana panas katanya. Ya emang kan karena curhat kan, gitu aja saya bilang. Gak apa-apa, bagus kok. Nah sesaat dia datang di satu kru, hendak pulang, ke arah pulang itu ada satu rumah, ada ibu-ibu sedang nyapu halaman rumahnya, si ibu tadi, ada ibu-ibu ya. Assalamualaikum Bu, ngobrol-ngobrol gini-gini. Oh mau nawarin partai ya, langsung begitu. Enggak, katanya, saya sudah punya partai, cucu saya di Jakarta kuliah, sudah bilang partainya. Oh gitu Bu ya, aduh gagal lagi. Tapi ya teman yang sebelah bilang, Ibu apa sih partainya? Sebentar ya, katanya. Dia ke dalam rumah, ditaruh di lemari baju, katanya. Ini, ternyata apa? PKS. Jadi, yang tadinya udah down, ya, ketika, oh Ibu, yang saya tawarin kayak ini. Oh jadi, ini dari orang PKS, masuk. Akhirnya disuruh makan siang, gitu kan. Semua saudaranya dipanggil. Ini partainya apa? Adik kamu nih katanya nih. Oh iya, alhamdulillah tuh closing semuanya itu. Ya, itu satu hal yang awalnya kan juga dia sudah, apalagi kalau dia kan, makanya saya bilang bergerak dulu aja. Mungkin akan ada ujian-ujian di lapangan. Akhirnya apa? Si Ahwat tadi makin semangat berikutnya di hari berikutnya lagi untuk direct selling. Contoh real di lapangan. Nah, ada menarik juga kita lihat al-insyirah dalam Nasrah gitu. Di sini juga. Jadi perenungan kita juga ini. Ya, kita ada alam nasrah laka sadrak. Nah, ini kalau kita lihat Ansyirah ini, ya, tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyatakan sangat jelas sekali, ya, bahwa makna 2 ayat, ya, alam nasrah lakas sadrak wa wada'na anka wizrak, ya, ini adalah ungkapan yang luar biasa ketika Allah, ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya apa di sini melapangkan dada? Dengan memberikan cahaya ada di dadamu. Sehingga jadikan lapang dan luas perasaan. Artinya diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Ya, ini sama di dalam satu ayat Quran di surah Al-An'am 125. Fammay yuridillah ayahdiyahu yasrah sadrahu, ya, lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi jangan khawatir. Ketika kita berdoa pada Allah untuk diberikan lapang dada, Allah akan berikan. Termasuk kepada Rasulullah di sini.
Ya. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebagian Allah menjadikan lapang dada Nabi Muhammad SAW, begitu pula Allah menjadikan syariatnya lapang dan mudah. Tidak ada kesulitan, keberatan, dan kesempitan di dalam. Dakwah pun demikian, insya Allah. Jadi kata dalam tafsir lain dari Tafsir Karimur Rahmah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, maksud Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW, memberikan kelapangan dalam syariat dan kemudian untuk berdakwah di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW pun dikaruniai akhlak yang mulia. Beliau juga dimudahkan untuk menjalankan amalan akhirat. Beliau memudahkan juga dalam kebaikan, tidak dibuat sempit dan sulit. Beliau pun dimudahkan dalam kebaikan dan senang, ya, padanya. Nah, dari sinilah kita bisa mendapat pelajaran tentang lapang dada. Apalagi ya, kita sudah tahu betul tentang hakikat bahwa kesulitan itu sifatnya sementara. Rasa takut itu hanya di kali pertama. Ya, kita telah tahu dan melihat apa membuat rasa takut, dengan dirinya takut bisa memudar atau bukan hilang. Jadi kalau dulu waktu zaman apa ya, teman-teman muda saya untuk ada jadi sales asuransi, itu kan seorang sales, ya, salesman atau sales girl itu paling hebat tuh kalau asuransi. Kenapa? Enggak ada, dia hanya jual kertas, bukan jual barang. Makanya apa saya tanya waktu itu, mental orang-orang sales tuh, di balik pintu itu uang. Kalau kita dulu perang, di balik peperangan itu ada surga. Di latar belakang ada surga. Lanjut ya. Jadi ya, kesimpulannya tidak ada alasan merasa sempit dalam menerima tugas. Terima, jalankan saja. Slide berikutnya. Berharaplah selalu pada pertolongan Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa ketika itu kita juga jangan sombong. Ya, kita juga harus selalu berdoa, berharap pertolongan Allah. Makanya kita lihat slide berikutnya. Fa'idal ma'al usri yusran. Ina ma'al yusra. Ini sangat kita hafal. Sehingga bersama kalian sudah kesulitan, ada kemudahan. Sehingga bersama kesulitan, ada diulang-ulang 2 kali. Ayat 5 dan 6 ya, surat Al-Insyirah. Kemudian ini terilhami oleh 2 surah tadi, surat Toha ya, sama surat Al-Insyirah. Coba diulang-ulang tadabbur kita. Menariknya apa? Fa'idha farok tafansok. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetap naik. Jadi nggak ada jeda, walaupun itu fa, ya, fa itu tidak seperti semua ada jeda. Kalau fa langsung, karena khawatir tadi setan mengganggu kita. Kita habis capek nih, kan habis 40 rumah nih dari selling nih. Fa'idha farok tafansok. Rencanakan strategi kita lagi untuk langkah berikut. Kalau tidak, masuk angin kita. Setan mulai bermain di situ. Nanti kan udah 40 orang tuh hebat tuh. Udah istirahatlah 2 minggu. Padahal itu celah-celah kita untuk ya akhirnya jadi mager, malas gerak. Ya sekedar istirahat, ya sehari nggak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai ini menjadi satu istirahat terus. Lapor udah 40 tetangga kita udah putuh. Hijau semua. Nah, sebarkan lagi, jangan sampai 40. Kita bantu saudara kita yang nggak boleh sampai target. Maka Dr. Musi tadi 160 target. Ya, jadi jangan pas-pasan targetnya. Wa ila rabbika fargob, dan hanya kepada berharap. Nah itu. Ya. Luar biasa 2 ayat ini sebagai bekal dakwah. Lanjut ya. Jadi spontanlah kita dalam menerima tugas. Jangan ada jeda waktu untuk setan menghasut kita. Penting. Lanjut ya. Jadi spontanlah kita dalam menerima tugas. Jangan ada jeda waktu untuk setan menghasut kita. Jika kita bersungguh-sungguh dalam berjihad, insya Allah apapun kesulitan dan apapun hambatannya dalam tugas dakwah, akan selalu ada jalan. Dalilnya, Al-Ankabut, ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Inilah ma'al muslim. Luar biasa. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang akan menunjukkan antum jalan keluar. Tadi kan, ya. Jahadu fina lanahdiyanahum, pasti pakai 2 taukid. Lam taukid dan nun taukid. Lanahdiyanahum. Ya. Terakhir kita akan bahas tentang sebab-sebab lapang dada dalam dakwah. Ini penting dipahami oleh setiap peserta. Ini saya ambil dari pendapat Ibnu Qayyim. Ya, rahimahullah. Pertama kata beliau, yang buat lapang tauhid, akidah, iman.
Sesuai dengan kesimpulannya, kekuatannya, dan ketinggiannya, begitulah kesempurnaan dan kekuatan lapang dada seorang. Dari akidahnya, dari keimanannya. Imannya bagus, tinggi, maka dia akan lapang dada dalam tugas. Karena di kacamata iman. Mindsetnya sudah dipengaruhi oleh iman. Maka kalau tidak yakin dengan iman kepada Allah, ya dia akan sulit kadang-kadang. Maka sempit hati-hati. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi sampaikan ayatnya Al-An'am 125. Karena waktu saya nggak akan bahas per ayat apa. Saya mungkin persingkat saja pembahasan kita karena antum kan ada diskusi lagi ya. Dua ilmu, setelah tauhid itu ilmu. Nah seperti ini nih, jasa seperti hari ini dalam rangka ilmu. Dengan ilmu seorang memiliki pandangan yang luas dan pikiran cerdas, dadanya lapang dan lebih luas dari dunia ini. Sedangkan kebodohan membuat pandangan sempit. Karena nggak ada tahu ilmunya. Tadi kan sengaja saya ambilkan praktek-praktek kita dalam lapangan. Ya. Setiap kali ilmu bertambah di dada menjadi lapang. Ya, lanjut ya. Namun bukan semua ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Dengan ilmu agama ini, ya, agama ia memandang hidup dan kehidupan ini sebagai proporsi yang telah ditetapkan penciptanya secara proporsional. Lanjut ya, berikutnya. Ya, terus 3, inabah. Apa itu? Kembali kepada Allah dan cinta kepada Allah Ta'ala. Semangat kembali kepada Allah Ta'ala dan cinta total kepadanya, menikmati ibadah kepadanya, dan betah berlama-lama dalam munajat. Ini tentu membuat seorang merasakan kelapangan dadanya. Mencintai Allah sepenuh hati membuat seorang menerima apapun ketentuan Allah yang diberlaku baginya. Nah itu pentingnya tadi. Ya inabah. Termasuk menerima tugas dakwah demi menegakkan agama Allah. Lanjut ya. Cintanya kepada Allah membuat menikmati tugasnya seberapun beratnya. Sebaliknya jauh dari Allah dengan kemaksiatan akan membuat dadanya sempit, malas, dan sebagainya. Lanjut ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjut. 4, berbuat baik dan memberi manfaat. Nah, ini penting. Jadi saya ingat waktu pesan dari Ustaz Ilmi ya. Allah yarham rahimahullah. Pokoknya Kak, antum perbanyak aja berbuat kebaikan. Jangan hitung-hitungan. Saat antum berdakwah akan dapat kemudahan. Diseluruhkan kebaikan-kebaikan. Antum ada dana-dana, nggak ada dana antum tenaga, nggak ada pikiran, aku juga yang punya. Ya kita miliki, kita kontribusikan dalam dakwah. Insya Allah masyarakat akan menyambut dakwah. Ya. Lanjut ya. Ringan tangan dan bersih hatinya. Orang dermawan. Nah ini. Sedangkan orang pelit paling sempit dadanya. Ingin mendapatkan manfaat dari orang lain, bukan memberi manfaat. Nafi'un, itu muasopat. Sedangkan tabiat, lanjut, tugas dalam dakwah adalah apa? Kontribusi. Dan memberi manfaat kepada orang lain. Bersemangat menerima tugas dakwah karena ia adalah kesempatan untuk memberi kebaikan kepada orang lain, baik untuk dunia maupun untuk kita. Yang kelima, syaja'ah. Apa sih ya? Pemberani. Lapang dadanya, bahagia hidupnya, jernih pikirannya, dan sifat penakut membuat orang sempit hati. Kayaknya nggak mungkin saya bisa mendakwahi di RT saya. Udah ketahuan mereka kemana arahnya. Nah itu beranikan aja. Salah pemberani yang meyakini bahwa kebenaran adalah risalah yang dibawanya tidak mengakibatkan resiko pun dalam hidupnya. Kalau kita hanya berdakwah menyampaikan sesuatu. Lanjut ya. 6, membuang sifat-sifat buruk. Sifat buruk yang bersarang dalam hati mestinya dikeluarkan agar dia bersih dan lapang. Apabila dalam hati masih bersarang sifat-sifat terpuji, maka porsinya menjadikan pemiliknya tidak memiliki. Ya. Kalau tidak ada yang positif, misalnya apa contohnya? Ya. Sini ada. Ya. Seperti apa? Misalnya iri, dengki, prasangka buruk, suudzon, dendam, ujub. Lanjut berikutnya ya. Merasa benar, sifat-sifat yang egois dan sebagainya. Nah, ini akan mengganggu lapangan dada kita. Karena kita merasakan begitu, susah mau berdakwahi orang lain. Karena kita
tadi pernah nyalahin dia pernah selalu nggak ada hubungan harmonis dengan tetangga, karena ulah kita. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ya, yang terakhir ya, yang ketujuh di sini. Slide yang ketujuh. Ya, menghindari segala kesia-siaan. Ya, menghindari segala kesia-siaan. Dalam ucapan perbuatan yang membuat seorang dibelenggu oleh hal yang tidak penting dalam hidupnya, dimanapun tidak. Nah, artinya begini ya para ikhwan fillah, ya. Kita berharap sesungguhnya ya bahwa jangan sampailah kita salahkan dakwah itu buat sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Kita ciptakan itu hal yang mulia. Mewujudkan berikutnya penghambaan total kepada Allah dengan seluruh makna penghambaan. Dengan lisan, hati, harta, dan bahkan dalam diamnya seorang pun itu jadi satu hal yang baik. Sebaliknya kesungguhan membuat dada seorang lapang. Sebab seluruh fokus kegiatan hidupnya didedikasikan untuk mendapatkan ridha Allah, mulai dari perbuatan besar maupun yang kecil, hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi dengan kata lain, terakhir, hatinya selalu terpaut dengan Ar-Rahman. Tugas-tugas yang diterimanya dalam rangka menangkan agama Allah membuat bahagia. Terus itulah letak ridha Allah. Semakin banyak tugas yang dibebankan kepadanya, semakin banyak peluang mendapatkan ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Manfaatnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai atau tidak pas. Sekali lagi, mudah-mudahan makin terus bersemangat untuk berdakwah, untuk recruiting, ya sehingga Botim bisa mengguli wilayah-wilayah lain. Wallahu a'lam bishawab.